Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Hasbullah Al-Afkari dari program studi perbankan syariah dengan NIM terakhir 045. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa kenabian guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama itu ada periode Mekah. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad itu berasal dari bangsawan Quraisy, dari Bani Hashim. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ada pendeta yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sudah dituliskan, yaitu yang bernama Warokoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah pada nabi-nabi sebelummu. Nah, setelah kurang lebih 2 tahun, malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Nah, pada tahap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ada 3. Yang pertama itu secara diam-diam yang disebarkan di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat dekat saja. Yang kedua itu dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, keturunan masih satu keluarganya. Yang ketiga itu baru dakwah kepada semua orang setelah turunnya wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Terus ada faktor-faktor Bani Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Pertama itu para pemimpin Quraisy itu tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang kedua, mereka tidak dapat membedakan nih antara kenabian dan kekuasaan. Yang ketiga, mereka itu takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Soalnya kan agama sebelum Nabi datang itu kan mereka masih mayoritas penyembah berhala. Yang keempat, itu Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Yang kelima itu ada taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Terus ada tantangan kaum Quraisy. Pertama, kaum Quraisy itu meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua. Itu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Yang kedua, mereka itu menyiksa budak-budak yang masuk Islam, menyuruh tuannya untuk menyiksa budak-budak yang masuk Islam dengan sangat kejam. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy juga menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai ia murtad kembali. Yang keempat itu, tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Sampai segitunya loh. Terus ada hijrah ke Habasyah. Nabi itu melakukan hijrah ke Habasyah. Yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan yang diikuti dengan 15 orang, 10 pria dan 5 wanita berangkat ke Habasyah, termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Terus yang kedua itu yang pimpinan Ja'far bin Abi Thalib, diikuti oleh 81 orang, 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Nah, pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu tuh meninggal dunia istrinya, meninggal dunia, nah, yang bernama Khadijah dalam usia 65 tahun. Nah, ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau itu diejek, disoraki dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Terus ada Isra Mi'raj. Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Di sini
Isra Mi'raj itu artinya perjalanan ke Sidratul Muntaha. Pada tahun berapa? Pada tahun ke-10 dari kenabian tersebut. Nah, Allah itu mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj itu menemui Nabi dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Dan pada tahun ke-12-nya itu ada dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Nah, tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Yastrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yastrib. Terus ada periode Madinah. Ini Nabi hijrah ke Yastrib. Nah, di Yastrib itu, Nabi itu membangun masjid pertama kali di Kuba. Pada tanggal Jumat, pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian atau 24 September 622 Masehi, Nabi meninggalkan Kuba. Di tengah perjalanan perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Terus selanjutnya ada membangun masyarakat Islam. Nah, di sebelum Islam datang itu, setiap kabilah itu memiliki tempat pertemuannya sendiri-sendiri. Nah, itu tuh diubah oleh Nabi karena Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Terus Nabi juga mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan kaum ansor. Itu golongan muhajirin itu umat muslim yang berasal dari Mekah dan kaum ansor itu yang berasal dari Madinah. Terus ada konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Terus Nabi itu mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut dengan Konstitusi Madinah. Ada pula isi dari Konstitusi Madinah itu, ada semua kelompok yang mendatangi piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua ada bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling bantu-membantu, moral dan material. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Ada perang pada zaman Nabi itu ada 3. Yang pertama ada perang Badar, yang kedua ada perang Uhud, dan yang ketiga ada perang Khandaq atau perang Khandaq. Perang Badar itu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, tahun 624 Masehi. Di pihak orang-orang Quraisy itu ada sebanyak 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal yang bergerak menuju Madinah. Sementara di pihak umat Muslim itu ada sebanyak 314 orang. Nah, di perang ini tuh Muslimin keluar sebagai pemenang. Islam gugur sebanyak 14 orang dan di pihak musuh gugur pula 70 orang termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang. Yang kedua ada perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Di sini yang memimpin adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu memobilisasi 3.000 prajurit. Sedangkan di pihak Nabi Muhammad atau di pihak Islam itu ada pasukannya berjumlah 1.000 orang. Dan di situ terjadi ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay dengan 300 orang Yahudi membelot 70 orang muslim itu gugur. Di pihak muslim itu ada 70 orang yang gugur, termasuk paman Nabi yang bernama Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan oleh istri Abu Sufyan yang bernama Hindun. Terus ada perang Ahzab atau perang Khandaq. Terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Terdapat 3.000 orang prajurit muslim. Terus di sini ada perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Nabi itu memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh.
Sebelum tiba di Makkah, Nabi itu berkemah di Hudaybiyah. Nah, adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah itu yang pertama, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Terus yang kedua, orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Yang ketiga, ada orang Islam yang ingin kembali ke Mekah, murtad tidak boleh ditolak oleh Quraisy. Dan yang keempat, ada gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Nah, perjanjian ini tuh dilanggar, ada pelanggaran. Pelanggarannya itu, yang pertama, tahun ke-8 Hijrah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Bakr yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Yang kedua, Nabi maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Abu Sufyan pemimpin Quraisy dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Nah, habis itu berhala-berhala yang ada di Ka'bah yang berjumlah 360 itu dihancurkan. Terus masuk ke Haji Wada. Ini maksudnya haji terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah itu melakukan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Itu ada isi dari khutbah Haji Wada. Yang pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan riba dan menganiaya. Dan yang keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Yang kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Yang keenam, perintah menjauhi dosa. Yang ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Yang kedelapan, tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Yang kesembilan, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Yang kesepuluh, perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus Nabi wafat. Nabi wafat itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Nah, Abu Bakar di situ tampil membacakan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang memuja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya." Mungkin sekian pembacaan materi dari saya. Kurangnya mohon maaf karena manusia itu pasti mempunyai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.